Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak kami? Semoga semua dalam keadaan sehat, kuat, dan semangat. Nah, kali ini saya akan memberikan materi mendiagnosa kerusakan pada mesin diesel tipe inline. Seperti yang kita pelajari, pada kelas 11, mesin diesel itu dibedakan menjadi tiga berdasarkan jenis pompa injeksinya. Yang pertama itu yang pompa injeksi tipe inline. Kemudian yang kedua adalah mesin diesel yang pompanya tipe rotary. Ini biasanya pada mesin-mesin mobil bersisi rendah atau mobil kendaraan ringan, yaitu entah L300, Panther, itu semuanya menggunakan tipe rotary. Kemudian yang tadi itu yang pertama itu yang tipe inline, itu biasanya digunakan pada mesin-mesin yang bersisi lebih besar. Biasanya itu pada yang sering kita lihat itu pada mesin mobil Canter. Kemudian yang ketiga adalah yang tipe pompa injeksinya tipe common rail. Itu yang terbaru sekarang, itu menggunakan sistem EV atau management system. Semuanya menggunakan sensor-sensor untuk penginjeksiannya. Nah, yang kita bahas di video ini adalah mendiagnosa kerusakan pada mesin diesel pompa injeksi tipe inline. Silahkan disimak baik-baik videonya, dan jika ada yang kurang jelas bisa diulang-ulang nanti videonya dan bisa ditanyakan. Oke, baik, kita masuk dulu ke pengenalan komponen-komponen pump motor diesel tipe inline. Nah, di sini akan langsung saya jelaskan aja bagaimana sih fungsi-fungsi setiap komponen-komponen pump tipe inline, sekalian menjelaskan bagaimana aliran bahan bakarnya. Oke, kita lanjut. Nah, pertama bahan bak ini fuel tank. Ini tangki bahan bakar, tempat penyimpanan bahan bakar. Nanti bahan bakar akan diisap feed pump. Nah, ini feed pumpnya. Siapa yang menggerakkan feed pump ini? Yang menekan feed pump atau yang memompanya adalah ini, camshaft. Udah. Ketika knock camnya ini bersentuhan dengan ini, feed pump akan mendorong. Feed pump akan terdorong. Kemudian bahan bakar diisap. Kemudian akan dikirimkan ke water sedimenter. Nah, di water sedimenter ini akan dipisahkan water sedimenter. Berarti fungsinya adalah untuk memisahkan air dan bahan bakar. Nah, bagaimana cara memisahkannya? Karena massa jenis air lebih berat daripada bahan bakar solar, makanya nanti air akan di bawah, bahan bakar solar akan di atas. Oke, kita lanjut. Kemudian setelah dipisahkan air dengan bahan bakar, akan dikirimkan lagi ke fuel filter. Di sini fuel filter dari namanya dapat kita pahami fungsinya, bahwasanya fungsinya adalah untuk menyaring kotoran-kotoran yang ada pada bahan bakar. Nah, setelah disaring, kemudian akan dikirimkan ke delivery valve. Nah, sampainya di sini, nah, sesampai di delivery valve, si plunger ini akan bergerak maju mundur karena bersentuhan dengan cam. Nah, tadi kan ketika cam ini atau tonjolan ini mengarah ke feed pump, dia akan memompa bahan bakar dari full tank. Sudah? Kemudian ketika cam ini bersentuhan dengan plunger atau menekan plunger, si plunger akan menekan bahan bakar. Ya, si plunger akan menekan bahan bakar atau mengompresi bahan bakar ke injection nozzle. Sudah? Saya ulang kembali. Tadi ketika tonjolan ini atau cam ini bersentuhan dengan feed pump, dia akan mengisap bahan bakar dari full tank, kemudian mengompresikannya atau menekan ke water sedimenter, masuk ke full filter, kemudian masuk ke delivery valve. Terus sekarang
si cam ini sudah di sini menekan plunger, terjadi gerak maju mundur, ya kan? Maka bahan bakar akan ditekan ke injection nozzle. Sudah? Injection nozzle. Itu dia untuk aliran bahan bakarnya. Sampai situ kira-kira yang bisa saya jelaskan untuk aliran bahan bakarnya. Kemudian untuk seberapa banyak yang diinjeksikan nozzle ini, itu yang mengontrol adalah control rack. Ini akan diputar nanti. Ketika diputar dia ada di sini celah, maka akan semakin banyak bahan bakar yang diinjeksikan. Yang bergerak maju mundur, memutar si plunger ini, si control rack. Kira-kira seperti itu untuk aliran bahan bakar yang pompa injeksi tipe inline. Nah, untuk supaya kita bisa mendiagnosa permasalahan-permasalahan yang ada pada pompa injeksi ini, kan tadi sudah saya jelaskan beberapa bagaimana sih aliran bakarnya, bagaimana mekanismenya, bagaimana fungsi-fungsi tiap-tiap komponen yang ada pada pompa injeksi. Contohnya saya buat satu permasalahan. Ketika bahan bakar tidak masuk ke feed pump, tidak masuk ke delivery valve, kemungkinan terjadi adalah feed pump tidak berfungsi dengan baik, ya kan? Kenapa? Karena feed pump tidak mengisap bahan bakar dari fuel tank, atau di water sedimentary di sini kan ini kan priming pump, yang ini. Di sini fungsinya untuk memblending atau membuang angin pada bahan bakar yang misalnya dipompa pakai tangan. Ketika dia sudah mengeras berarti tidak ada lagi angin dalam bahan bakar. Nah, ketika ada masuk angin, bahan bakar juga akan tidak tersampaikan dengan baik ke delivery valve ini atau ke plunger ini, sehingga ketika ditekan si plunger, yang tekan hanyalah angin. Tidak ibarat seperti ini. Untuk mendapatkan pembakaran sempurna itu harus ada volume yang sudah ditetapkan sesuai dengan cc kendaraan kita. Sudah ada ketentuannya. Ibaratnya dia ketika 1000 rpm 1 mili dalam 1000 rpm. Sudah ada ketetapannya. Ketika yang ditekannya angin, otomatis kan volume bahan bakarnya berkurang kan, sehingga tidak terjadi pembakaran yang sempurna, bisa mengakibatkan goyang pada mesin itu dibandingkan dengan mesin-mesin yang biasanya. Nah, sekian dulu untuk pembelajaran untuk hari ini. Diharapkan setelah anak didik kami mempelajari prinsip kerja pompa injeksi mesin diesel untuk tipe inline ini, kita mampu mendiagnosa kerusakan pada pompa tersebut. Nah, untuk tugas-tugas yang tidak dapat di-download di link deskripsi yang saya lampirkan, silahkan dikerjakan di rumah dan akan saya koreksi ketika kita PTM. Terima kasih.